Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Brazil, di mana Presiden akan menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai bridge builder dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Brazil untuk pertama kalinya menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Bridge di Rio de Janeiro yang akan berlangsung pada 6 hingga 7 Juli 2025. Kali ini Indonesia hadir dengan menyandang status anggota penuh dan bersama para pemimpin Bridge akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global seperti konflik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, reformasi tata kelola global, dan penguatan multilateralisme. Para pemimpin BRICS juga akan membahas permasalahan dan peluang kerjasama ekonomi, keuangan, serta isu lain seperti tata kelola artificial intelligence atau AI, lingkungan dan aksi iklim, serta kesehatan global. Sementara itu, Presiden Prabowo akan menggunakan KTT Bridge ini untuk menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai bridge builder dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Lantas sejauh mana forum KTT Bridge bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia? Simak ulasan selengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik manfaat keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hosiana Evalita Situmorang, ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Halo Bu Hosiana, apa kabar? Ya, halo Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Tarumanagara. Ya, halo Prof. Aryawan, apa kabar? Halo Mas Pras dan pemirsa IDX. Apa kabar semuanya? Kabar Sehat ya? baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Prof, sebelum membahas lebih jauh, seperti yang tadi sudah disampaikan ini, Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadiri KTT BRICS ya di Brazil dengan status keanggotaan penuh. Nah, apakah menurut Prof apakah juga ini menjadi momen penting bagi Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif ini, Prof? Iya, Pak Pras dan pemirsa IDX TV, jadi seperti yang banyak sekali saya kemukakan di media televisi, Ya. yang lalu-lalu ya, dan juga di IDX juga khususnya, kita sudah prediksi bahwa pemerintahan yang saat ini memang dengan bergabungnya Indonesia as a membership di BRICS itu menunjukkan bahwa Indonesia punya concern terhadap BRICS. Tetapi juga kita kemarin baru melihat bahwa dengan adanya fit and proper test di DPR, calon duta besar Amerika Serikat, Indonesia untuk Amerika Serikat, artinya sudah ada digadang lah nama-namanya. Artinya di lain sisi kita juga ingin membina hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dengan mengirimkan perwakilan negara yang ada di sana. Saya berkesempatan tahun ini dan kemarin mengunjungi di banyak tempat di Amerika Serikat dan di China. Jadi saya bisa melihat atmosfer keduanya dan saya banyak berinteraksi dengan di sana bahwa sikap Indonesia untuk bisa menjadi penengah atau menjadi bridge builder itu sesuatu yang menurut saya sangat baik karena inline dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan kita untuk bisa bergabung ke dalam BRICS dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada di BRICS tentu menjadi sorotan karena memang kita akan mengimplementasikan kebijakan yang BRICS itu sudah lakukan, baik dengan Brasil, Rusia, India, China, South Africa, dan sebagainya. Apalagi kunjungan Pak Presiden ini cukup maraton nih Pak Pras, yaitu ke Brasil, lalu kemarin ke Rusia, dan ada ke beberapa tempat lainnya, artinya memang kecenderungannya akan ke sana. Yang pasti ini mesti dijaga aja, komitmen Indonesia untuk menjaga politik luar negeri bebas dan aktif harus selalu dijaga. Walaupun kalau kita lihat dari GDP, pendapatan per kapita dari neraca ekspor import, memang kita ke China cukup besar ya. Artinya dengan negara-negara seperti di China dan beberapa negara di timur,
cukup besar kita untuk neraca dagangnya gitu. Tapi artinya bukan kita juga ingin menghindari apa yang sudah dijajakin selama ini dengan Amerika Serikat, walaupun kita lagi dalam masa tunggu untuk negosiasi tarif nih Yes. yang diharapkan bisa turun. Tetapi kan Indonesia juga memainkan peran di sini kalau saya lihat. Jadi walaupun dia bargaining dengan Amerika Serikat, tetapi jangan salah nih, kita juga dekat dengan negara BRICS gitu, sehingga dia bermain peran lah secara hubungan internasional. Begitu Pak Pras. Baik, ini menarik untuk dianalisis begitu ya Prof. Nah, Bu Hoshana, lantas bagaimana di sisi ekonomi melihat begitu bagaimana Indonesia sudah menjadi anggota penuh BRICS dengan banyak bergabung juga di sejumlah organisasi ekonomi global lainnya Bu Hoshana? Ya, sebenarnya kalau dari sisi ekonomi yang kita harapkan adalah dari sisi investasi langsung ya. Tapi kalau Oke. kita berbicara sebenarnya hubungan dengan perekonomian luar, biasanya kan itu menyangkut dari neraca perdagangan dan juga dari investasi langsung, dan nanti ujungnya adalah bagaimana sebenarnya kan yang juga diamati adalah potensi de-dollarisasi gitu ya. Makanya banyak negara-negara yang akhirnya membentuk fragmen-fragmen dengan regional maupun bilateral gitu. Oke. Dan namun sebenarnya yang menarik adalah kalau misalnya dari sisi ekonomi, kalau kita lihat secara realistis sebenarnya belum yang terlalu signifikan ada implikasinya. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari neraca perdagangan, kita sendiri pun cenderung masih defisit. Kita tahu salah satu negara BRICS ada China, di mana si China ini kan major partner untuk Indonesia dan kita mengalami defisit. Sementara untuk negara lainnya kita belum memiliki neraca perdagangan yang cukup signifikan untuk bisa meng-counter misalnya negara-negara yang saat ini sudah memegang, misalnya seperti ASEAN, Eropa, Jepang, maupun juga US. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari sisi foreign direct investment, yang menarik memang si China ini juga merupakan salah satu negara terbesar untuk foreign direct. Nah, kalau kita lihat dampak dari BRICS ini, kita kan tahu juga kalau misalnya kalau dari sisi bilateral perdagangan, regional, maupun juga investasi langsung, itu sudah terjalin gitu. Nah, selanjutnya apa nilai lebih yang ditawarkan dengan keanggotaan Indonesia masuk ke BRICS? Mungkin kalau dari sisi ekonomi belum terlalu signifikan, cuma mungkin ini adalah suatu tadi, seperti dimention oleh Prof sendiri, ini ya suatu ibaratnya woro-woro lah yang positif gitu di global. Karena kan sebenarnya PR kita selanjutnya adalah untuk bergabung ke OECD. Itu mungkin yang sisi positifnya. Tapi kalau kita mau lihat valuasi secara ekonominya sih sejauh ini sih belum terlalu signifikan sih dampaknya. Oke, isu terkait dengan ya Indonesia sebagai bridge builder sendiri seperti apa begitu dalam menyikapi isu global, upaya kolektif juga di tengah situasi dunia yang juga tidak menentu saat ini, Bu Hoshana? Ya, halo Iya. Bu. Ya, jadi kalau misalnya sikapnya Indonesia memang kita harus kooperatif ya, karena kalau Oke. kita lihat seperti Trump Tariff War waktu di awal bulan April lalu, kita lihat bagaimana dua negara ini memiliki tensi yang kita bilang secara ya bisa dibilang secara ego, secara ambisinya, ini kan saling balas membalas, dan itu sebenarnya tidak baik ya, karena kan pada ujungnya dead weight loss dari tarif dan juga akibat tadi tidak mau berunding ini kan Oke. jauh lebih besar dibandingkan kalau kita mau berunding gitu. Dan kita lihat sikapnya Indonesia seperti Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan kunjungan tadi dan juga menunjukkan itikat baik dan juga membawa kontribusi lah nanti ke BRICS, ini jadi indikasi ada resiprokal gitu. Karena bagaimanapun ya tadi kebijakan politik yang baik, maksudnya yang mau berunding itu cenderung lebih menguntungkan gitu kalau kita lihat. Baik, Itu. lantas apakah ajang KTT BRICS ini juga akhirnya bisa memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global? Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Prof. Aryawan dan juga Bu Hoshana, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kegiatan KTT BRICS di Brazil itu apa saja. Dalam 2 hari terakhir ada pleno pertama, pleno kedua, begitu di mana pleno pertama membahas terkait dengan peace and security dan juga reform of global serta governance. Dan pleno kedua strengthening multilateralism, kemudian economic financial affairs dan juga artificial intelligence. Kemudian di hari kedua membahas isu environment, kemudian COP30 and global health. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan isu pembahasan
KTT BRICS Brazil 6 sampai dengan 7 Juli 2025. Ada politik, kemudian keamanan global, reformasi tata kelola global, kemudian penguatan multilateralisme, ekonomi dan keuangan, tata kelola artificial intelligence, kemudian lingkungan dan aksi iklim, serta kesehatan global. Itu dia beberapa poin yang dibahas selama KTT BRICS. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi dan Ibu Hosiana Evelitas Gemorang. Baik, nah Prof, kalau kita cermati lantas seberapa kuat sih bahwa ajang KTT BRICS ini bisa juga mendorong posisi Indonesia dalam kancah global sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia saat ini, Prof? Iya, Pak Pras. Jadi kalau dilihat dengan Indonesia pengalaman menjadi presidensi G20 di tahun-tahun sebelumnya, dan kita juga pernah menjadi ketua ASEAN, artinya BRICS ini sebetulnya program yang kita sudah tindak lanjuti sejak periode yang lalu sebelum Presiden Pak Prabowo. Artinya ini berkesinambungan lah dengan dengan kita banyak menggunakan kerjasama dengan negara-negara anggota BRICS, terutama China. Nah, yang kedua adalah memang isu ini sejauh mana bisa mendorong untuk perekonomian nasional, politik internasional dan sebagainya, dan juga sejauh mana untuk kepentingan nasional Indonesia. Menurut saya punya pengaruh ya. Artinya Indonesia betul-betul bisa kedepannya menciptakan satu posisi tawar dengan Amerika, tentunya negara-negara Amerika, bahwa Indonesia pun menjalin hubungan yang sangat baik dengan negara-negara di timur. Sebagai contoh adalah kita ini kan juga banyak berhubungan dengan IMF, dengan World Bank. Nanti dengan sekarang kan ada bank lagi, yaitu New Development Bank, yang notabene adalah punya link juga dengan negara-negara anggota BRICS. Artinya kita punya option gitu, tidak hanya mengandalkan loan dari 1-2 bank yang memang dikuasai oleh beberapa negara, tetapi kita juga punya gambaran lain. Nah, sebagai contoh kan masalah NDB ini kan beberapa waktu yang lalu kan sudah ditemui ya presidennya oleh Pak Prabowo, dan tentu akan ada kerjasama lanjutan. Walaupun kita dengan IMF dan World Bank juga tetap bekerja sama. Kedua adalah masalah QRIS, ya kan? Kita sempat disorot karena QRIS kita kan expand kemana-mana. Tentu saya nggak tahu sejauh mana akan bersinggungan dengan Visa, dengan Mastercard dan sebagainya. Artinya kita diberikan pilihan untuk melakukan alat pembayaran. Tentu kan konsumen di Indonesia kan, masyarakat kan pasti menginginkan mana yang lebih oke kan, dari sisi tax-nya, dari sisi sales-nya, dan diberikan pilihan untuk menggunakan yang lainnya. Artinya kesemuanya itu akan bisa mendukung perekonomian nasional, dan kesemuanya itu akan juga bisa mendukung Indonesia. Dari sisi makro ya, hubungan dagang internasional, ya kan tentu hubungan dengan anggota BRICS akan meningkatkan diversifikasi yang biasanya kita melakukan ekspor ke beberapa negara tertentu. Ya kan kita sekarang bisa menjalin dengan Brasil, dengan China, dengan India, dengan Afrika, ya kan, dan kita bisa diversifikasi baik kelapa sawit kita, nikel kita, teknologi kita, ataupun hal-hal yang bersifat sumber daya alam. Nah, itu yang artinya bisa diversifikasi tidak hanya 1-2 negara. Apalagi Pak Pras, dengan adanya perang Iran dengan Israel yang lalu. Ini kan dengan nanti ditutupnya Selat Hormuz kan akan berdampak kemana-mana nih. Nah, ini yang kita harapkan bahwa Indonesia harus menjalin kemitraan dengan banyak tempat. Dan kali ini Pak Presiden Prabowo turun langsung di KTT BRICS ini dengan tujuan sebetulnya bekerja sama dengan beberapa item yang tadi di bidang politik, keamanan, AI dan sebagainya, teknologi, maupun isu-isu yang berkaitan dengan multilateralisme. Demikian Pak Pras. Baik Prof. Nah, Bu Hosiana, lantas kalau kita lihat dari sisi keekonomiannya sendiri, seberapa efektif juga kalau memang ini untuk bisa menjaga perekonomian nasional? Mengingat Anda katakan defisit kita masih ke China juga cukup besar. Kemudian apakah diversifikasi benar-benar ini menjadi game changer juga nih bagi ekonomi Indonesia di tengah kondisi global tadi? Sementara di satu sisi kan kita juga masih menantikan bagaimana upaya negosiasi dengan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sendiri, Bu Hosiana. Iya, jadi yang diharapkan memang, jadi gini Pak, kalau misalnya kita lihat tujuannya tadi secara diplomasi, itu sangat positif ya, karena kita harus menjalin kemitraan yang cukup luas untuk berdiversifikasi, itu setuju. Tapi kalau kita lihat lagi secara konteks misalnya dari apa yang sudah berjalan,
kita lihat mungkin ini di jangka menengah gitu ya, dan juga untuk nanti di jangka panjang ini adalah suatu lompatan yang baik gitu. Karena kalau misalnya nanti misalnya yang sudah terjadi dengan negara-negara ASEAN dan juga beberapa negara Oke. selain ASEAN adalah misalnya kayak di local currency settlement. Artinya kita bisa melakukan bilateral trade itu dengan masing-masing mata uang yang disepakati ya. Either mata uang rupiah atau negara yang menjadi partner dagang kita. Oke. Nah, kalau misalnya hal ini kayak menjadi semakin di-emphasize di dalam BRICS ini, mungkin ini di jangka pendek ya, kalau kita katakan di jangka pendek, dia bisa menjadi tantangan karena tadi kita masih mengalami surplus secara posisi current account dan secara cadangan devisa dan juga trade balance itu masih dalam mata uang US dollar. Sementara kalau misalnya nanti kita juga tidak bisa mengimbangi menjadi eksportir yang memainkan peran yang signifikan di dalam BRICS ini, artinya kita jadinya bisa defisit ke negara-negara dengan anggota BRICS tersebut. Itu yang mungkin menjadi tantangan di jangka pendek. Tapi kalau misalnya kita katakan untuk diversifikasi ekspor, misalnya kayak seperti Brazil, kalau kita lihat di dalam belakangan ini ya, secara surplus kita mengalami peningkatan gitu. Dan juga tepat juga yang perlu juga dicermati selanjutnya nanti adalah bagaimana secara mekanisme. Karena di dalam perdagangan sendiri ada teori yang namanya gravitasi. Artinya kita melakukan partner dagang cenderung dari yang paling dekat sendiri gitu. Which is itu masih di kawasan ASEAN dan Asia. Sementara kalau kita lihat dengan BRICS ini, itu kayak ada South Africa dan juga beberapa negara yang mungkin secara gravitasi tidak terlalu dekat dengan Indonesia. Ini juga yang nanti perlu lebih spesifikkan lagi apa yang menjadi keuntungan mutual untuk kedua belah pihak maupun juga tadi secara kerjasama di BRICS ini. Mungkin secara detailnya kita juga masih terus mengakses. Yeah. Cuma kalau misalnya kita mau berbicara secara sektor, ini cukup baik ya, tadi seperti misalnya ada AI, ada teknologi, di mana kalau kita lihat negara-negara anggota BRICS ini sudah cukup advance gitu untuk bisa melakukan tadi transfer knowledge ataupun teknologi untuk dibawa balik ke Indonesia. Baik, dan kita akan seperti apa melihat begitu kekuatan dari ekonomi negara-negara anggota BRICS ini yang mungkin nanti bisa menimbulkan kerjasama yang positif. Tadi ada foreign direct investment ke Indonesia, kemudian bisa mendorong lagi kinerja ekspor Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi dan Ibu Hosiana Evalita Situmorang. Ya, Bu Hosiana, lantas kalau kita cermati kekuatan ekonomi negara-negara anggota BRICS, ada Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan lain-lain. Anda melihat seperti apa? Sehingga ini bisa menjadi, ya ini dia, kerjasama baru ekonomi Indonesia tentunya untuk bisa mendorong ya kinerja ekonomi, ekspor. Iya, kalau dari impor sisi kita. ekonomi balik lagi ya Pak, kita melihatnya adalah bagaimana marketnya kalau negara BRICS ini, kalau misalnya secara umum mungkin lebih dari sekitar bisa mencapai lebih dari 30% ya, misalnya dari market share di global sendiri gitu. Oke. Dan kita lihat dengan fragmentasi perdagangan, adanya tarif, adanya pembatasan ekspor impor gitu ya, ini bisa tadi menjadi market untuk mendiversifikasi. Dan tapi ada juga gitu faktor yang kita highlight adalah tadi dari penggunaan mata uang, karena harus diakui juga saat ini tuh posisinya adalah cenderung beberapa negara anggota BRICS itu defisit terhadap perdagangan secara CNH dan cenderung surplus secara US dollar. Mungkin itu yang menjadi konteks yang perlu dicermati di jangka pendek ini. Sementara kalau kita lihat di jangka menengahnya, tadi kita sendiri aja udah merasakan kenyamanan dari kerjasama secara ASEAN, apalagi dengan BRICS ini gitu yang menjangkau jauh lebih luas, dan juga kita secara sumber daya alam maupun juga jenis barang yang diekspor impor ini juga cenderung saling melengkapi. Artinya secara reveal comparative advantage, kalau kita lihat sih kita tidak terlalu saling berkompetisi antara Indonesia dengan negara anggota BRICS dibandingkan bahkan dengan negara-negara ASEAN yang kita cenderung mirip-mirip gitu, baik secara tekstil ataupun juga secara elektronik maupun secara part dan komponen. Jadi itu yang kita lihat nantinya kemudahannya dari sisi tarif maupun juga dari mekanisme waktu dan logistiknya ini bisa menjadi jauh lebih menarik kalau misalnya kita bisa berdiversifikasi ke negara BRICS maupun nanti untuk investasinya yang
Ya, kita tahu kalau misalnya perdagangan pasti nanti juga investasinya juga dan pembangunan industri selanjutnya itu bisa menjadi daya tawar yang lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak negara ataupun tadi secara anggota BRICS secara keseluruhan itu sih. Oke, dari kacamata hukum bisnis dan internasional sendiri, Prof. Aryawan, Anda melihat bagaimana dengan kekuatan ekonomi negara-negara anggota BRICS kemudian bisa juga membawa Indonesia nih untuk bisa melangkah maju dan tentunya lebih baik ke depan. Meskipun tadi Bu Osyana juga menggarisbawahi kerjasama secara geografis, secara gravitasi juga lebih mendekati lebih banyak ke wilayah Asia Tenggara, ASEAN lah khususnya begitu. Iya Pak Pras, tadi menyambung dengan Ibu Hosiana, jadi memang kalau dilihat kan populasi dari negara-negara anggota BRICS ini kan lebih dari 40% ya, Oke. populasi dunia. Artinya sebetulnya secara populasi ini penduduk nih sangat besar, sehingga demografinya itu sangat mumpuni lah untuk menggerakkan ekonomi di antara negara-negara anggota BRICS. Ya. Kalau dari data-data yang ada kan PDB nominal dalam miliar dolar, seperti Tiongkok itu kan 19,2 miliar dolar. Dia punya keunggulan di manufaktur, di ekspor global, di teknologi, AI dan sebagainya. Apalagi kita tahu ya seperti yang saya dengar juga beberapa perusahaan-perusahaan teknologi China gitu ya seperti BYD dan sebagainya, itu dia mengeluarkan paten itu hampir setiap waktu gitu. Artinya sangat masif lah. India juga 4,2 miliar dolar. Digital, farmasi, dan ekonomi itu konsumen itu menjadi keunggulan. Rusia 2,1 kuat di energi, pertahanan, dan mineral strategis. Brasil yang saat ini menjadi tuan rumah di KTT 2025 ini kuat di agriculture, komoditas, dan beberapa industri biofuel dan sebagainya. Lalu negara-negara lain ya tentu juga cukup banyak, baik Arab, Mesir, dan yang lain-lainnya. Artinya ini potensi yang sangat besar untuk Indonesia untuk bisa bermitra banyak dengan beberapa negara yang ada. Artinya membuka peluang. Walaupun tentu beberapa negara tetangga yang ada di lingkungan Asia, Australia, dan negara-negara yang sudah menjadi tujuan utama kita untuk ekspor dan impor menjadi hal yang paling penting. Nah, kan tetapi kalau dilihat dari komoditas yang ada ya, artinya kelapa sawit, nikel, batu bara, ya kan lalu kebutuhan energi kita, biofuel kita, ya kita pasti harus banyak juga bekerja sama dengan negara-negara ini. Lalu juga masalah digitalisasi dan fintech. Nah ini kan juga kita bisa banyak belajar ya. Lalu transportasi, transisi energi ini kita juga bisa banyak belajar. Artinya ini adalah backbone dari beberapa negara anggota BRICS yang sebetulnya Indonesia bisa banyak bertukar ataupun saling belajar dengan negara-negara ini. Nah kalau Amerika Serikat sendiri kan sebagai negara yang superpower kan memang konsentrasinya ada tetapi kan belum banyak menggandeng banyak-banyak negara-negara pihak. Nah ini yang kita lihat sejauh mana ini bisa bermitra dengan baik Pak Pras. Nah, demikian. Respon positif dari organisasi lain seperti G7, G20, APEC, kemudian OECD dan lain-lain seperti apa kalau kita lihat dengan inisiasi ataupun hasil KTT BRICS di Brazil ke depan begitu Prof. Aryawan? Iya, artinya memang kalau dari kita lihat bahwa kemarin kan Pak Prabowo di statementnya di Rusia kan menyampaikan bahwa artinya bukannya dia tidak hadir di G7 atau G20, kenapa dia hadir di Rusia, tapi karena dia menyampaikan bahwa karena Rusia yang telah mengundang di acara ini, artinya dia tetaplah membalance kedua belah pihak. Nah respon beberapa negara kan tentu jelas gitu ya, artinya kalau dari Amerika Serikat waktu itu pernah sedikit me-warning bahwa negara-negara yang menjadi anggota BRICS akan menjadi target untuk tarifnya dia, dan itu benar-benar dilaksanakan oleh Trump. Nah Indonesia termasuk ikutan lah pada waktu itu karena ikut menjadi membership dan ikut mendukung di BRICS. Akan tetapi kalau kita bisa lihat bahwa ketika tim kita dikirim untuk melakukan negosiasi dengan Amerika, ya kita harus tahu bahwa Amerika juga beberapa memiliki proyek yang cukup banyak dengan Indonesia. Artinya kita saling mutual dan saling bergantung. Nah ini yang harus disampaikan ke pihak Amerika, bahwa artinya kita negosiasi baik secara bilateral, regional, dan multilateral. Dan Indonesia kan juga sebagai bagian dari ASEAN juga bekerja sama banyak dengan negara-negara anggota G7 dan G20. Apalagi kita bekas sebagai presiden beberapa tahun yang lalu, bekas sebagai ketua. Nah artinya kita tetap menjalin hubungan dengan yang ada. Nah negara-negara ini kan kecenderungan sekarang itu membuat banyak fenomenanya kan membuat union-union. Seperti G7, G20, lalu ada lagi BRICS, dan ada lagi beberapa negara-negara lain yang membentuk union-union yang ada. Ada Trans-Pacific Partnership dan sebagainya, SEPA.
Nah, union-union inilah menurut saya negara yang bisa bekerja sama bermitra dengan banyak pihak dan bisa saling menggandeng. Nah, itu yang menurut saya yang akan maju. Nah, Indonesia tetap harus menjalin hubungan dengan G7, G20, dan beberapa negara yang ada. Itu saran saya. Baik, baik Prof. Nah, Bu Hosyana, lantas seberapa jauh Anda melihat begitu ya Indonesia, begitu ekonomi Indonesia khususnya dengan keanggotaan penuh di BRICS ke depannya? Ya, pasti sih kalau kita lihat kalau dengan sikap Indonesia yang membuka diri dan juga mau gitu untuk bergabung secara kerjasama multilateral, ini indikasi yang positif gitu. Walaupun memang kita mengharapkan untuk hasilnya Ya. nggak bisa yang kecenderungannya sih di jangka pendek ini masih ada tantangan. Cuma tadi ini suatu backbone yang baik gitu untuk di jangka menengah dan jangka ke depannya. Baik, itu dia. Berarti memang optimisme tengah dibangun juga oleh pemerintah begitu dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara sehingga akan memberikan banyak peluang juga kita untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain di dunia ini. Baik, sayang sekali waktu terbatas Prof. Aryawan, Ibu Hosyana, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Aryawan, Ibu Hosyana. Terima kasih. Terima kasih Ya. semuanya. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan informasi menarik dan pembahasan lainnya terkait dengan optimalisasi kebijakan fiskal jaga defisit APBN 2025.